Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan guna untuk melanjutkan proses pembelajaran kita, yakni sekarang pembelajaran ke-6. Oke, jadi seperti pembelajaran sebelumnya, sebelum kita memasuki proses pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Jadi untuk pembelajaran ke-6, kita masih di chapter It's English Time. Kompetensi intinya bisa dibaca sendiri jika nanti ada waktu untuk menonton ulang. Kompetensi dasarnya juga. Nah, we will learn about, yang akan kita pelajari. Jadi yang akan kita pelajari di pembelajaran ke-6 yaitu fokus di konten 4, expression of asking and giving opinion. Karena konten 1, 2, dan 3 sudah kita pelajari di pembelajaran sebelumnya. Expression of asking attention, ungkapan meminta perhatian. Expression of giving attention, ungkapan memberi perhatian. Expression to check someone's understanding, expression untuk mengetahui pemahamannya seseorang. Nah, sekarang kita fokus ke expression of asking and giving opinion, ungkapan untuk meminta dan memberi pendapat. Nah, pengertian asking and giving opinion adalah suatu ungkapan yang digunakan untuk meminta ataupun menanggapi suatu pendapat. Jadi asking and giving opinion ini digunakan kalau kita mau memberikan pendapat kita pada suatu permasalahan tertentu. Misalnya ada suatu permasalahan, kita mau memberikan pendapat. Nah, asking and giving opinion ini biasanya digunakan untuk membuka penjelasan kita, gitu ya. Atau seseorang berpendapat dan kita ingin menanggapi, expression asking and giving opinion ini digunakan. Jadi sekali lagi, asking and giving opinion ini digunakan untuk memberikan pendapat dan untuk menanggapi pendapat. Jadi gitu ya. Ini ada beberapa contohnya. Saya bacakan, dibaca juga ya, supaya pronunciation-nya, penyebutannya bisa meningkat. Ekspresi yang digunakan untuk meminta pendapat. Ini ekspresi yang digunakan untuk meminta pendapat. What do you think of? Apa yang kamu pikir dari? Misalnya masalahnya apa? Apa yang kamu pikir dari? Misalnya corona, masalahnya what do you think of corona, gitu ya. What do you think about? Apa yang kamu pikir tentang? What's your opinion of? Apa pendapatmu dari? What do you feel about? Apa yang kamu rasakan tentang? What can you say about? Apa yang bisa kamu katakan tentang? How do you feel about? Bagaimana perasaanmu tentang? Do you think? Apa yang kamu pikir? What's your idea? Apa idemu? Jadi ini ekspresi yang digunakan untuk meminta pendapatnya orang. Ekspresi yang digunakan untuk memberi. Ini ekspresi yang digunakan untuk memberi opini atau pendapat. Jika yang mau memberi itu kita, ini yang digunakan. In my opinion, dalam opiniku atau dalam pendapatku. In my view, dalam pandanganku. I think, saya pikir. I believe, saya percaya. I guess, saya kira. To my mind, dalam pikiranku. What I have in my mind, apa yang saya miliki dalam pikiranku.
Jadi ini ungkapan untuk mengawali pendapat kita ya. Nah, ini jawaban atau respon atas pendapat yang dilontarkan. Jadi ini jawaban, misalnya seseorang berpendapat, kita ingin merespon atau memberikan jawaban. Nah, ini jawabannya. I think so. Saya pikir demikian. That's right. Benar sekali. It's true. Tepat. I don't think so. Saya tidak berpikir demikian. Jadi ini respon negatif ya. If I might say so. Jika saya boleh mengatakan demikian. Ini respon negatif juga ya. I disagree. Saya tidak setuju. I can't say that. Saya tidak dapat mengatakan itu. Jadi ada respon positif, ada respon negatif. Ini contoh dialog. Mr. Rangga, Hi Dio. Mr. Dio, Hi Angga. Mr. Rangga, have you heard about a bomb blast in Lebanon? Sudahkah kau mendengar bom yang meledak di Lebanon? Mr. Dio, yes, I got information on television last night. Yes, saya dapat informasi dari televisi malam kemarin. Mr. Rangga, what do you think about that? Apa yang kamu pikir tentang itu? Ini bertanya pendapat ya, meminta pendapat. Mr. Dio, I think, Mr. Dio ini menanggapi, I think it is a disaster. Saya pikir itu adalah sebuah bencana. Mr. Rangga, I think so. Mr. Rangga menanggapi lagi, I think so. I hope next time there is no incident about it again. Saya berharap di waktu yang akan datang tidak ada lagi kejadian seperti itu. Nah, jadi dalam dialog ini kita bisa lihat what do you think about that, itu ungkapan yang digunakan untuk meminta pendapat. I think itu tanggapan, I think so itu juga tanggapan. Jadi gitu ya. Semoga sudah ada bayangannya mengenai asking and giving opinion. Nah, ini ada tugasnya. Tugasnya ditulis langsung di link. Jadi tugasnya give your opinion based on the case below. Jadi silakan berikan pendapatnya. Ini ya, ini pertanyaannya. What do you feel about corona? Apa yang kamu rasakan tentang corona? Jadi jawabannya silakan tulis ini. Nah, what do you feel about corona? Apa yang kamu rasakan tentang corona? Jadi bagaimana tadi ungkapan untuk memberikan pendapat? Nah, ditulis di situ. Saya kasih contohnya, ini contoh untuk menjawab. Contohnya ya. What do you think of smoking for student? Apa yang kamu pikir dari siswa yang merokok? Jawabannya, in my opinion, misalnya ya, in my opinion, smoking is not good for the health. Jadi ini contohnya. Untuk menjawab atau memberikan pendapat itu biasanya ada ungkapan yang mengawali ini, in my opinion. Jadi itu maksudnya ya. Oke. Semoga sudah memahami. Kalau belum bisa dinonton ulang atau bertanya via WA. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar. Jangan bosan-bosan untuk belajar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.